Gunung Sawal, tersembunyi sebuah saksi bisu kejayaan masa lalu. Astana Gede Kawali terletak di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Situs ini bukan sekedar peninggalan sejarah, melainkan pusat peradaban dan pemerintahan Kerajaan Sunda Galuh pada abad ke-14 Masehi. Disinilah jejak-jejak para raja besar seperti Prabu Niskalawastu Kencana dan Prabu Lingga Buana masih terasa kuat. Terukir pada prasasti dan batu menhir yang telah bertahan ratusan tahun, Astana Gede Kawali yang dulunya dikenal sebagai Kabuyutan Sang Hyang Linggahyang adalah tempat suci, pusat pemujaan, dan juga makam para tokoh penting kerajaan, menjadi penghubung antara masa prasejarah Hindu hingga Islam. Mari kita telusuri lorong waktu, menyelami kisah dan misteri Astana Gede Kawali, warisan agung yang tak hanya menyimpan sejarah, tapi juga mengejarkan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Panjalu dan Tanah Sunda. Astana Gede ini terletak di Kawali, dan sedangkan Kawali sendiri di kesejarahan Sunda itu pernah menjadi ibu kota dari satu kerajaan besar yang bernama Kerajaan Galuh. Jadi Kerajaan Galuh itu karena memang karakteristiknya berpindah-pindah ibu kotanya. Jadi kalau awalnya itu ada di Karangkamulyan atau Ciumanara antara perbatasan Ciamis dan Banjar. Nah, tahun 1333 itu dipindahkan ke sini, ke Kawali. Jadi Kawali itu dimulainya tahun 1300-an dengan pernah ada 7 raja yang menjabat di sini. Nah, di sini peninggalan-peninggalannya itu banyak, sangat banyak sekali, termasuk prasasti. Ada prasasti, dan prasasti ini itu dibuat pada periode raja yang kelima, yang bernama Prabu Niskalawastu Kencana. Mungkin itu raja-raja yang populer sekarang di masyarakat Sunda itu ada 3, apalagi yang bergelar Siliwangi, dan itu periodenya ada di Kawali. Prasasti satu ini kenapa dinamakan dengan angka di sini? Itu angka urutan itu adalah angka ditemukannya. Jadi ini proses satu, ini yang pertama kali ditemukan di sini. Ini bertuliskan aksara Sunda asli abad ke-14. Aksara Sunda yang bernama Kaganga namanya. Iya, Kaganga. Dan ini setiap prasasti yang ada di sini yang keenam itu, kalau kita baca dan kita bedah, kita teliti dalamnya itu, informasi di dalamnya itu berkarakteristik berbeda-beda. Pertama yang bertema yang berbeda. Prasasti satu ini temanya itu tentang sistem kepemerintahan. Memberitahukan bahwa dulu pernah ada raja yang bernama Raja Wastu yang membuat atau memperindah keraton kerajaan. Nama keratonnya itu Surawisesa dulu di sini. Letak keratonnya itu bukan di Astana Gede, tapi yang sekarang menjadi Masjid Agung dan alun-alun Kawali. Makanya dinamakan alun-alun Surawisesa di depan itu. Di sana dulunya. Nah, terus beliau juga yang membuat parit-parit perbatasan, sampai di sini ada satu amanat yang memang amanat ini sekarang dipakai di Kabupaten Ciamis menjadi moto kabupaten, yaitu tentang Pakena Gawe Rahayu, Paken Jube Jaya Dijuang. Artinya itu harapan dari raja zaman dulu, semoga ada yang terus berbuat kebaikan agar lama dan berjaya di dunia. Artinya ya kita beramal baik lah di dunia. Adapun yang di pinggirnya itu adalah himbauan, tulisan himbauan dari raja atau larangan. Jadi kalau kita baca itu Aywa di ponah-ponah, Aywa di Jawa, artinya itu larangannya. Jadi jangan diinjak, jangan dirusak. Kalau merusak akan roboh dan sebagainya. Tapi bukan batunya, spesifik ke batunya bukan. Maksudnya raja itu ke jati diri dan budaya Sunda, maksudnya ke sana gitu. Jangan dirusak. Makanya adalah satu peribahasa di Sunda yang namanya ulah dogika jati kasilih kujunti. Artinya itu ya jati diri kita gitu. Kita boleh beragama apapun, tapi asal kita sadar bahwa jati diri kita adalah orang Sunda gitu. Itu artinya. Nah, ini untuk prasasti yang ke-1. Ini dibuatnya tahun berapa? Dibuatnya itu tahun 1371. Jadi ini harapan raja terdahulu
terhadap karakteristik orang Sunda. Makanya tulisannya itu saya ambil kalimat intinya. Di sini ada kalimat pakena kata benar, pakai najem. Artinya membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar unggul dalam perang. Nah, cuman perang di sana itu bukan perang mengangkat senjata, tapi lebih ke memerangi hawa nafsu sendiri. Makanya kalau zaman dulu di kerajaan Galuh itu untuk memperluas wilayahnya misalkan itu bukan dengan cara menjajah wilayah orang lain, tapi dicontohkan dengan pernikahan atau pertukaran ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu karakteristik orang Sunda. Nah, timbullah satu wangsit atau uga yang disebutnya itu adalah amanat dari Siliwangi, bahwa orang Sunda lamun hayang minda syaratna aya 3. Hiji somean, kedua rengkuh, katilina basa atau bahasa. Karena bahasa Sunda ini pernah diteliti ya, itu 2017 itu sudah diakui oleh PBB keabsahannya dan menjadi salah satu bahasa induk dunia. Jadi bahasa Sunda ini, karena di bahasa Sunda ini ada sekitar 1.700 kosakata di Sunda yang tidak ada di peradaban lain. Contohnya kalau di Sunda itu kan gerakan sekecil apapun ada namanya. Misalkan jatuh, ke depan ada, ke belakang ada, kiri kanan ada, gitu. Dari yang lain ada. Itu keistimewaan Sunda. Nah ini prestasi. Hampir sama, tahunnya itu dibuat di 1371 untuk penelitian. Mungkin yang berbeda nanti sebelah sana. Kalau yang ini hampir sama, di 1 dan 2. Dan bukan prasasti, tapi ini disebutnya batu menhir. Perbedaannya, kalau menhir itu tidak ada tulisan tetapi mempunyai fungsi dulunya. Itu disebutnya batu menhir. Dulunya ini satu lempengan, cuman karena memang usianya yang sudah ratusan tahun jadi pecah. Kalau ini fungsinya dulu itu untuk pelantikan atau penobatan raja. Jadi setiap calon-calon raja yang akan dilantik menjadi raja itu harus duduk di sini. Jadi bukan singgasana ya, tapi cuma tempat pelantikan saja. Dan kalau kita hitung ada 45 kota. Itu adalah kalender Sunda. Jadi orang Sunda zaman dulu itu sudah mengenal perhitungan. Cuman dalam 1 bulannya itu ada 45 hari kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan 30 hari. Karena orang Sunda zaman dulu itu memakai 2 perhitungan. Kalau sekarang cuma matahari saja ya. Hanya cuma 1 dan kiri aja. Jadi kalau kita berimajinasi berarti posisi si raja ini dia sedang berjongkok. Tangan kakinya kan jadi cuma 1. Makanya ada tulisan sedikit di ujungnya sebelah sana. Kalau kita baca itu anggana, yang artinya itu menyendiri. Di tempat raja menyendiri, tapi bukan bertapa, tapi itu menghitung. Karena segala aktivitas orang Sunda lakukan, ya budaya orang Sunda dari zaman dulu sampai sekarang juga masih dipakai perhitungan ini. Cuman kalau untuk zaman sekarang perhitungan ini cuma dipakai untuk kalau mau nikah, pernikahan. Mungkin ya orang tua masih pakai itu. Misalkan ditanya dulu mempelai wanitanya nih lahirnya hari apa, mempelai prianya hari apa, nanti tanggalnya tanggal sekian. Sebelum melanjutkan ke prasasti, di Astana Gede Kawali terdapat makam yang terkenal di masyarakat setempat, yaitu makam Pangeran Usman. Pangeran Usman adalah seorang ulama besar penyebar agama Islam di kawasan Kerajaan Galuh, Kawali, Ciamis, yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Ia bukan berasal dari Sunda, melainkan dari Yaman, Timur Tengah. Pangeran Usman datang ke Nusantara dan menetap di Cirebon, di mana ia selama sekitar 10 tahun mendampingi Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Setelah menimba ilmu dan pengalaman di Cirebon, Pangeran Usman menikah dengan Anjing Sari, seorang santriwati yang juga ahli seni. Bersama sang istri, ia menggunakan pendekatan budaya dan kesenian seperti genjring ronyok dan seni tarbang untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat. Pada tahun 1643, ia diutus oleh Kesultanan Cirebon ke Kawali untuk memimpin dakwah Islam di wilayah tersebut. Makam Pangeran Usman yang berada di Astana Gede Kawali dibuat panjang
seperti bentuk penghormatan masyarakat atas jasa-jasanya dalam menyebarkan agama Islam dan menjaga warisan sejarah lokal. Lanjut ke prasasti. Di sini ada prasasti yang bertemakan tentang aturan. Di Sunda ada satu hal yang paling dipamalikan, yaitu tentang judi. Di prasasti tersebut terdapat amanat raja terdahulu bahwa ulah botoh bisi kokoro, yang artinya jangan berjudi bisa sengsara. Ada satu hukum yang sangat sakral di Sunda zaman dulu. Siapa saja masyarakat ataupun keluarga kerajaan yang melakukan judi itu pasti dihukum mati dan tidak ada negosiasi. Selanjutnya ada prasasti yang bertemakan dengan kecintaan tanah air atau kalemah cai. Di bawah prasasti ini terdapat abu jasad Prabu Linggabuana yang dikuburkan. Prabu Linggabuana ini pasti dikenal atau identik dengan Perang Bubat. Berikut cuplikan gambaran pada masa Perang Bubat. Perang Bubat adalah perang yang terjadi antara pasukan elit Majapahit yang dipimpin Mahapatih Gajah Mada dengan rombongan punggawa kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh yang dipimpin Maharaja Prabu Linggabuana saat membawa putrinya Dyah Pitaloka Citraresmi pada sekitar tahun Sakawarsa 1273 atau 1351 Masehi. Sejarah kisah tersebut ditulis dalam serat Pararaton dan Kidung Sunda. Adapun lokasi Perang Bubat sampai saat ini masih menjadi misteri. Meski sebagian orang berpendapat Bubat adalah daerah yang masuk wilayah Majapahit. Dari dua sumber sejarah tersebut, cerita Perang Bubat bermula saat rombongan Raja Sunda Prabu Linggabuana hendak berangkat ke istana Majapahit untuk menikahkan putrinya, yakni Dyah Pitaloka Citraresmi dengan Maharaja Majapahit Prabu Hayam Wuruk. Pernikahan tersebut sebetulnya atas kehendak sang Raja Majapahit. Prabu Hayam Wuruk jatuh cinta dengan putri kerajaan Pajajaran itu setelah intelijen Majapahit berhasil melukis kecantikan Dyah Pitaloka Citraresmi untuk diaturkan kepada sang raja. Hayam Wuruk pun tertarik dan ingin menikahinya. Meski mendapat pertentangan dari Mahapatih Gajah Mada karena Sunda akan menjadi target negara yang akan ditundukkan dalam rangka menyempurnakan sumpah palapanya dalam menyatukan Nusantara, sang Maharaja tetap pada pendiriannya dan memerintahkan Rakrian Tumenggung dan Rakrian Demung untuk melamar ke Galuh. Keraton Galuh pun bersukacita, putri negeri Sunda telah dilamar oleh raja besar yang menguasai tanah Jawa dan Nusantara. Hanya saja pesta pernikahan besar-besaran akan dilangsungkan di Istana Majapahit. Namun Mangkubumi Hyang Bunisura Suradipati menentangnya. Tokoh Dewan Kerajaan Pajajaran itu menilai sungguh tidak lazim jika ada mempelai wanita mendatangi calon pengantin laki-laki. Menurut pandangannya, hal itu akan menjadi citra buruk bagi tanah Pasundan. Kendati begitu, Prabu Linggabuana tetap ingin mengantarkan putrinya ke Istana Majapahit untuk menikah dengan Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang namanya tersohor di dunia internasional waktu itu. Kemudian berangkatlah rombongan dari Keraton Galuh menuju Istana Majapahit. Rombongan raja dan putri Pasundan tiba di sebuah lokasi bernama Bubat. Mereka pun disambut dengan meriah oleh para ceti atau pelayan wanita dan para prajurit dari Majapahit.
Pesanggrahan untuk melayani sang putri Galuh itu pun didirikan. Mereka dijamu dengan baik oleh orang-orang pelayan suruhan Prabu Hayam Wuruk. Tanpa diketahui raja, Rakrian Mahapatih Gajah Mada dan pasukan khusus Majapahit bernama Bayangkara ikut bergerak menuju pesanggrahan yang menjadi tempat istirahat bagi rombongan dari keraton Pajajaran. Gajah Mada menemui Prabu Linggabuana dan menjelaskan agar sang putri sang Prabu Dyah Pitaloka Citra Resmi sebaiknya diaturkan ke Majapahit sebagai sesembahan Galuh kepada Majapahit. Dengan demikian, misi penyatuan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran Majapahit akan berjalan dengan damai tanpa ada pertumpahan darah. Mendengar perkataan Gajah Mada, Prabu Linggabuana mendidih kepalanya. Ia merasa harga diri sebagai raja bagi orang-orang Pasundan terinjak-injak. Pantang bagi rakyat Sunda untuk tunduk sedikit pun kepada Majapahit. Begitu kira-kira kalimat yang terlontar dari Prabu Linggabuana. Keributan pun terjadi. Puncaknya ketika para punggawa Galuh dan prajurit Bayangkara sama-sama tidak bisa menahan diri. Kedua belah pihak terpancing dengan amarah. Perang pun terjadi. Prabu Linggabuana dan seluruh punggawa Galuh dihabisi tanpa sisa. Namun Gajah Mada dan pasukannya tidak berani menyentuh sedikit pun sang putri, yakni Dyah Pitaloka Citra Resmi. Di luar dugaan, sang putri Galuh menghunus keris berluk 13, pusaka andalan tanah Pasundan bernama keris Singabarong, peninggalan Prabu Jayasingawarman, Raja Tarumanegara. Sang putri memilih untuk gugur dengan tangannya sendiri, yakni Belapati, sebagai upaya untuk menjaga marwah dan kehormatan keluarga keraton. Hal itu sudah lumrah terjadi pada zaman kerajaan di Nusantara dahulu. Yang akhirnya orang Sunda semuanya gugur termasuk Dyah Pitaloka. Dan yang dikembalikan ke kerajaan Sunda hanya 3 orang yang sudah menjadi abdi jasad, yaitu Prabu Linggabuana dan istri dari Prabu Linggabuana, Prameswari Dewi Lararinsing dan Dyah Pitaloka. Dan yang mengembalikannya itu dengan Hayam Wuruk itu sendiri. Dan Hayam Wuruk sendiri yang meminta maaf langsung kepada masyarakat Sunda atas kejadian perang tersebut. Dan hebatnya, setelah adanya peperangan tidak adanya dendam dari pihak kerajaan Sunda kepada kerajaan Majapahit. Mungkin dari pihak dari sini sama dari pihak masyarakat ada tidak atau melakukan gitu seperti tradisi budaya untuk mungkin menghormati atau apa gitu dari pihak masyarakat maupun pihak ini. Oke. Untuk tradisi-tradisi yang masih dilakukan ya dari masyarakat ataupun wilayah Galuh sendiri, khususnya di Kawali ini banyak. Salah satunya kita masih menggunakan kata pamali, itu masih kental di sini. Yang kedua, kalau untuk kesakralan atau tradisi atau budaya yang turun-temurun masih dipakai, itu ada, cuma kita tidak mengadakan secara event. Jadi kita tidak open ya. Itu cuma masyarakat sini aja gitu kan. Dan mungkin kedepannya bisa gitu. Kalaupun ada tradisi yang kita up dan kita open untuk umum, itu ada namanya Nyarumar nama itu. Nyarumar itu cuma kita kemas, itu seperti sakral, padahal itu dibuatnya itu tahun 98 pada saat itu sebagai pemicu aja, tetapi di dalamnya itu kita buat ada filosofis dan nilai-nilai edukasi khususnya bagi generasi muda. Jadi perayaan itu setiap 2 tahun sekali di sini. Setiap 2 tahun sekali kita rayakan dari mulai pagi-pagi sampai jam 4 subuh. Itu full semuanya pagelarannya di dalam situs ini. Pagelarannya. Nah itu bebas untuk umum, silakan. Bebas untuk umum dan semua pagelarannya itu dari mulai teater, terus ada juga fiksi mini dan banyak sekali tarian-tarian ataupun seni-seni bukun. Cuma kita kasih temanya itu harus ada sambungannya dengan sejarah yang ada.
situs Astana Gede Kawali yang ada di sini tuh bagi masyarakat maupun mungkin bagi kuncen terhadap tempat ini gitu. Ya, seperti itu. Kalau penting sih sangat penting ya justru, karena apalagi masyarakat ini sangat menjaga sekali yang namanya Astana Gede. Bagi masyarakat ini Astana Gede ini bukan situs lagi bagi mereka, bukan situs cagar budaya, tapi bagi mereka Astana Gede ini dianggapnya sebagai tempat suci. Tapi dalam artian, dalam tanda kutip suci di sana bukan disakralkan ya, tapi dalam artian nilai-nilainya. Jadi nilai-nilai yang memang mereka pakai karena mengandung nilai-nilai yang bisa diterapkan kepada generasi yang akan datang. Tapi kalau dari masyarakat itu sendiri, apakah pernah merasakan ada hal-hal yang mistis gitu ya, Bapak gimana? Ya, ini nggak apa-apa, ini bentuk akademisi diceritakan. Pasti ya, itu identik ya. Kalau budaya kita itu kan tidak bisa lepas sebenarnya. Budaya Nusantara itu tidak bisa lepas dengan dalam tanda kutip mungkin hal-hal yang di luar nalar. Saya ceritakan satu aja nih, yang paling populer di Astana Gede. 2018 kejadiannya, dulu pernah ada pengunjung datang ke sini dan dia keluarnya di Karangkemudian. Itu kita yang panik, petugas hilang gitu di sini. Padahal keluarnya bisa. Dan itu saksinya banyak masyarakat di sini. Kalau hal-hal yang lain banyak kok. Itu udah nggak aneh di sini. Mungkin kalau itu karena melakukan kesalahan atau bagaimana? Iya, karena ada satu hal yang dilanggar oleh dia. Yang tadi itu ada pamali-pamali itu kan. Terus juga mungkin ini kan yang namanya pemakaman itu kan kalau di agama kita juga ada aturannya ya. Kita ucap salam dulu, bismillah dulu, ya minimal bismillah lah ya. Kita minta kepada Allah. Nah, mereka itu kan kadang ucapannya yang nggak dijaga, nggak sopan juga. Sedangkan kita hidup kan bukan cuma kita aja gitu kan. Banyak gitu kejadian gitu. Ataupun bawa benda di sini tanpa sepengetahuan. Jadi bawa benda batu atau ranting atau apa dijadikan apa gitu menurut kepercayaannya. Nah, itu suka balik lagi besoknya ke sini si orangnya tuh. Suka ditanya kan. Ya, kunaon Kang? Wih, mungkin Pak. Jadi saya itu mimpi terus dikejar-kejar sama banyak prajurit yang bawa tomat. Harus dikembalikan lagi ke sini. Prasasti-prasasti di Astana Gede Kawali tidak hanya menjadi bukti fisik keberadaan kerajaan besar di Tanah Sunda, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan nasihat bagi generasi penerus. Melalui prasasti ini, kita dapat belajar tentang nilai kebijaksanaan, perdamaian, dan keadilan dijunjung tinggi oleh para leluhur Sunda. Astana Gede Kawali adalah warisan sejarah yang sangat berharga. Prasasti-prasasti di dalamnya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga melestarikan budaya serta sejarah bangsa. Mari kita jaga bersama agar nilai-nilai luhur dari masa lalu tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi masa depan.